Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Mengucap syukur jika kita diberikan kesehatan, kekuatan, itu semua karena kemurahan Tuhan saja yang berlaku dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan belajar kembali melalui Renungan 79. Saat ini saya akan memberikan tema untuk kita dapat belajar bersama, yaitu mempertajam pendengaran. Di sini ada hal yang begitu menarik dalam pendengaran atau mempertajam pendengaran, karena ada pertanyaan yang mendasar yang harus kita jawab di hati kita masing-masing, yaitu mengapa kita harus mempertajam pendengaran kita. Ini menjadi alasan atau menjadi dasar kita untuk kita mengawali firman Tuhan ini. Jadi pertanyaan ini biarlah menjadi pertanyaan di hati kita. Mengapa sih kita harus mempertajam pendengaran kita? Mari kita selidiki alasan ini. Mari buka Alkitabnya pada Yohanes 10 ayat 3 sampai yang kelima. Mari Bapak Ibu, Saudara, kita buka Alkitab kita Yohanes 10 ayat 3 sampai yang kelima. Akan saya bacakan. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi di sini kita belajar mengenai gembala dan domba. Bagaimana seorang gembala memiliki hubungan yang baik dengan dombanya. Bahkan di ayat yang ke-27 bisa dibaca, saya lompat ke ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi di dalam hal mengikuti Tuhan itu membutuhkan yang namanya pendengaran yang baik dan pengenalan akan suara Tuhan. Jadi di sini domba-dombanya dapat mengikuti suara gembalanya karena domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Dan menarik di ayat yang ketiga di bagian terakhir dikatakan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi seorang gembala mengenal nama dari domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suara dari gembalanya. Jadi di sini mengapa kita harus mempertajam pendengaran kita? Karena di dalam mengikuti Tuhan, di dalam mengikuti Dia itu membutuhkan pendengaran yang baik dan membutuhkan pengenalan akan suara Tuhan. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara untuk mempertajam pendengaran kita. Pendengaran di sini saya ingin memfokuskan tentang pendengaran secara rohani. Jadi bagaimana kita dapat memiliki pendengaran yang tajam. Jadi saya mengambil 3 pokok untuk kita dapat pelajari bersama bagaimana memiliki pendengaran yang tajam. Yang pertama, suka mendengar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, ada di kitab Lukas. Ada di kitab Lukas 10 ayat 38 sampai yang ke-42. Mungkin ayat ini sudah sering kita baca, tapi biarlah melalui ayat ini kita dapat pelajaran yang baru lagi. Mari kita buka Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Akan saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat yang ke-39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat yang ke-41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik,
yang tidak akan kembali, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi dari ayat ini kita belajar dari kisah Maria dan Marta, bagaimana Maria ini memiliki pendengaran yang baik, bagaimana kita dapat mengambil teladan dari Maria itu sendiri, bagaimana dia mau duduk di kaki Yesus dan dia mendengarkan perkataan Tuhan. Di sini ada hal yang menarik di ayat yang ke-39. Di sana dikatakan dan terus mendengarkan perkataannya. Di sini Alkitab dituliskan memakai kata mendengarkan. Kita perlu mengerti bahwa mendengarkan dan mendengar itu adalah kiasan yang berbeda. Jadi mendengar itu hanya sekedar angin lalu saja. Mungkin kita sedang ngobrol dengan orang lain dan kita mendengar ada suara berisik dari sekitar. Itu kita sekedar mendengar. Tapi kalau mendengarkan, kita fokus. Kita memberikan hati, memberikan pikiran kita untuk fokus tertuju pada orang yang berbicara. Dan Maria ini sedang melakukan hal tersebut. Dia fokus memperhatikan apa yang Yesus katakan. Dan sini kita perlu mengerti apa yang sebenarnya Marta lakukan. Sebenarnya tidak 100% dia salah. Karena sewajarnya ketika ada tamu, kita sebagai tuan rumah, kita mempersiapkan segala sesuatunya. Dan di sini kita perlu belajar bahwa Marta dan Maria memiliki sikap yang cukup berbeda karena penerimaan mereka berbeda. Jadi ketika Yesus datang ke rumah mereka, Marta ini menyambut Yesus sebagai seorang tamu. Ya namanya saja ketika kita ada tamu datang, kita mempersiapkan segala sesuatunya, memberikan makan, memberikan jamuan dan lain-lain. Bahkan Yesus datang dengan rombongan, dia datang dengan murid-muridnya. Jadi ada 13 orang yang dia persiapkan, yang dia layani untuk dikenyangkan dan dipuaskan. Tapi Maria menyambut Yesus sebagai Tuhan. Dan dia mengambil sikap hati untuk diam, duduk di situ mendengarkan perkataan Yesus. Dan Marta, kesalahan Marta, dia mengeluh, dia agak kesal dan dia minta untuk Tuhan menyuruh Maria untuk membantunya. Dan Tuhan Yesus memberikan kita ajaran yang begitu luar biasa. Dia menegur Marta dengan sangat lembut dan dikatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri, dan selanjutnya kata Marta, Marta itu memiliki arti yang begitu dalam. Tuhan Yesus beberapa kali menggunakan kata tersebut. Dia menggunakan panggilan 2 kali, seperti Simon, Simon, ataupun di kisah para rasul, Saulus, Saulus. Itu berbicara tentang hati ke hati. Itu bicara ada pesan khusus yang ingin Tuhan Yesus sampaikan. Dan di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua bagaimana dia menegur dengan lembut. Dan dari kisah Maria dan Marta ini kita dapat belajar bagaimana sebelum kita menjadi Marta, kita perlu menjadi Maria. Sebelum kita melayani Tuhan, kita perlu duduk diam dan mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Jadi sebelum kita semua melayani Tuhan, perlu kita mengerti isi hati Tuhan apa, agar pelayanan kita ini menjadi pelayanan yang efektif, tidak asal-asalan melayani Tuhan. Jadi jangan sampai kita ini sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita tidak pernah sibuk dengan pribadi Tuhan. Jadi kita perlu sekali meneladani apa yang Maria ini lakukan. Di dalam kitab Roma 10 ayat 17 akan saya bacakan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi pendengaran kita ini perlu dilatih dengan mendengarkan firman Tuhan, seperti apa yang Marta lakukan, Maria lakukan. Dan kita akan belajar lagi. Di sini saya mempersiapkan bahan perbandingan untuk kita dapat pelajari bersama. Untuk menulis, manusia membutuhkan 12 tahun agar bisa menulis dengan baik. Dan menulis hanya dipakai 12% dalam kehidupan kita. Untuk membaca membutuhkan waktu 6-8 tahun. Untuk bisa benar-benar membaca hanya dipakai 16%. Berbicara, secara rata-rata manusia membutuhkan 1-2 tahun untuk belajar bicara. Dan berbicara hanya dipakai 30% dalam kehidupan kita. Mendengar, manusia sudah punya potensi atau kemampuan bisa mendengar sejak ada di janin, berumur 6 bulan.
karena janin berumur 6 bulan sudah memiliki gendang telinga dan daun telinga. Dan di sini pendengaran ini dipakai 45% dalam kehidupan kita. Jadi hampir 50% dalam kehidupan kita ini harus mendengar. Dan ini luar biasa sekali. Jadi apa yang kita dengar itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kita sering mendengar firman Tuhan, kita sering membaca firman Tuhan, itu pun yang akan keluar dalam kehidupan kita. Bahkan ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, dia menjawab segala sesuatunya yang iblis lontarkan dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa menjawab segala sesuatunya, perlu sekali kita mengerti dan membaca, membiasakan diri membaca firman Tuhan. Lalu berikutnya yang kedua, tentang berdoa dua arah. Kenapa berdoa dua arah? Karena perlu dan penting sekali kita berdoa, tidak sekedar meminta atau menuntut Tuhan, tapi ada persekutuan, ada hubungan. Di dalam Efesus 6 ayat 18, saya bacakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dikatakan dalam segala doa kita berdoalah setiap waktu. Bicara soal waktu berarti tidak ada putus-putusnya. Dan bicara soal tidak ada putus-putusnya, kita perlu sekali berdoa di dalam roh. Di dalam roh ini memerlukan sekali hubungan kita dengan Tuhan, perlu sekali memiliki hubungan pribadi secara Roh Kudus, dapat berbicara, mengerti, kita dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi berdoa jangan hanya satu arah tapi dua arah. Terus yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita dapat memiliki pendengaran yang tajam, yaitu mau mendengarkan nasihat. Kita buka di Amsal 27 ayat yang kelima. Amsal 27 ayat yang kelima, saya bacakan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Banyak orang yang tidak mau ditegur, banyak orang yang merasa dirinya sempurna dan tidak mau menerima nasihat, tapi firman Tuhan mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata. Yang nyata-nyata. Terdapat filosofi yang mengatakan, jika kita mau dikoreksi secara pribadi, kita akan dipuji di depan umum. Namun sebaliknya, jika kita tidak mau dikoreksi pribadi, kita akan dipermalukan di depan umum. Jadi penting sekali kita ini menerima koreksi dari orang lain. Karena dengan koreksi kita mau diperbaiki diri kita dan kita tidak dipermalukan di depan umum. Saya menggambarkan seorang gembala atau orang tua ataupun senior kita, ketika dia mengoreksi kita, ketika dia menasihati kita, karena dia sudah berjalan lebih tinggi dari kita dan dia melihat ke bawah dan dia mengarahkan kita, jangan ke sana, jangan ke sana, belok kiri, belok kanan, karena mereka sudah melewati itu. Jadi kita jangan sampai menjadi orang yang tidak mau dikoreksi, tidak mau ditegur. Lalu di Amsal 12 ayat 15 bisa dibaca, akan saya bacakan. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengar nasihat ia bijak. Saya ulang, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengar nasihat ia bijak. Jadi orang bodoh ini merasa jalannya adalah jalan yang baik, jalan yang lurus, padahal jalannya bukan yang lurus. Dan dia dikatakan di sini, siapa yang mau menerima nasihat adalah orang yang bijak atau bijaksana. Dan inilah tiga hal yang harus kita miliki, yaitu suka mendengarkan firman Tuhan, yang berikutnya doa dua arah, dan yang ketiga mau menerima nasihat. Ketika kita mau mengerjakan atau mau merendahkan diri untuk melakukan hal ini, maka kita dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi karena kita memiliki pendengaran yang tajam. Kata penutup yang bisa saya sampaikan, mengenal suara Tuhan membutuhkan ketajaman dalam pendengaran, dan ketajaman dalam pendengaran menghasilkan tuntunan serta pengertian dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan dapat menjadi berkat, menjadi koreksi bagi kita semua, bagi saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Biarlah ini menjadi bekal dan menjadi catatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan jika Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan akan pentingnya mempertajam pendengaran kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan
yang menolong kami, memampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang dengar-dengaran Tuhan, yang mampu mendengarkan perkataan-Mu, mau Tuhan untuk Engkau arahkan, untuk Engkau didik, untuk Engkau nasihati Tuhan dalam kehidupan kami. Pakai Tuhan orang lain, bahkan keadaan Tuhan untuk mengingatkan kami Tuhan jika kami mungkin lupa Tuhan atau kami susah untuk Engkau atur Tuhan, agar biarlah Tuhan kehidupan kami dapat mencerminkan Engkau, biarlah kehidupan kami Tuhan dapat menyenangkan Engkau Tuhan. Dan terpujilah Engkau Tuhan yang melakukan perbuatan yang ajaib, terpujilah kiranya nama-Mu yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.